dan menyerahkan SK sebanyak 11.625 Pak. Inilah yang tahun 2020 kemarin kita serahkan SK-nya ke seluruh DPK Parwaktu di Sumatera Utara yang terdiri dari dengan rincian 7.110 guru, 7.110 tenaga teknis 4.544, terus tenaga teknis ya, 4 tenaga kesehatan. Keputusan Menteri Pendaya Aparatur Negara Nomor 6 Tahun 2005 di pasal 19 menyebutkan memang pasal 19 memang menyebutkan P3K Parwaktu diberikan upah paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima tak menjadi pegawai non ASN atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di suatu wilayah. Itulah izin pimpinan skema penggajian P3K Parwaktu ini sesuai dengan Kemenpan ini. Dan mungkin kemarin pimpinan kami bahwa melihat kondisi fiskal keuangan Sumatera Utara pada saat itu kebijakan yang diambil adalah sesuai dengan yang diterima saat menjadi pegawai ASN. Berarti berapa selama ini mereka terima untuk sementara waktu kebijakannya adalah segitu yang besaran gaji akan diterima. Itu pakai SK Gubernur atau tidak ada SK Gubernur Pak, berdasarkan Kemenpan Pak. Ya, Menilai dari posisi apa keputusan Menpan warna gitu ya? Iya. Itu kemudian di dalam perjalanannya ya kita juga sudah berkoordinasi dengan teman-teman di Dinas Pendidikan bagaimana upaya kita dan koordinasi juga kolaborasi dengan BKAD. Sampai saat ini memang kita mencari bagaimana win-win solusi istilahnya biar jangan ada juga terlalu kesenjangan seperti yang Bapak Ketua sampaikan tadi, karena kemarin kami dapat juga sudah kami buka kesenjangannya di Dinas Pendidikan sendiri rentangnya yang terlalu mulai dari katakanlah 30.000 sampai jutaan ada juga. Jadi agar kita pikirkan bagaimana lebih adil pemberiannya dan sesuai dengan memang kalau kata adil ini itu Pak Ketua kita tidak bisa memenuhinya, tapi bagaimana mendekatinya sehingga lebih manusiawi teman-teman kita, apalagi dengan pertimbangan pengabdian. Tapi bagaimanapun kemampuan keuangan kita yang menjadi faktor penentu itu sementara. Jadi ada pertimbangan pengabdian. Tentu konsep harus dari rektor matang ya. Ada pertimbangan pengabdiannya, ya kan? Selama dia bertugas di situ, kemudian dasar yang dia terima selama ini kan. Oke, baik, terima kasih. Kita lanjut ke BKAD. Menurut hitung-hitungan keuangan kita ini akan berapa yang harus disiapkan dan bagaimana konsepnya tadi? Konsep dari sana, tentu hitung-hitungannya sama BKAD. Ya, silakan BKAD. Baik, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin terkait penggajian P3K Parwaktu, memang kemarin sudah dibicarakan dan diambil kebijakan itu besarannya itu mengikut dengan besaran yang diterima sebelum menjadi pegawai P3K Parwaktu. Apabila untuk penyeragaman
ini memang membutuhkan biaya yang sangat besar. Ya, dengan memperhatikan kondisi keuangan kita, setelah kami ada hitung-hitungan dan juga berkoordinasi dengan dinas pendidikan, bahwasanya untuk kekurangan gaji guru serta gaji tenaga teknis ini, untuk gaji guru berkisar 73 miliar 700 juta. Berapa? 73 miliar 726 juta. Dan untuk kekurangan gaji tenaga teknis itu berkisar sekitar 63 miliar 762 juta, sehingga secara total sejumlah 137,4 miliar rupiah. Sementara itu yang bisa kami sampaikan, Pimpinan. Ini dengan standar UMP dihitung ini 73 miliar untuk guru itu belum. Habis satu biji kita ini. Ya kan? Kalau ini aja udah 137 belum UMP, belum standar UMP ini, ya kan? Kita nggak apa-apa, tenang, ya kan? Terus kita dengar penjelasan dinas pendidikan. Silakan, dinas pendidikan. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ketua Komisi E, begitu juga dengan Bapak Sekretaris maupun Bapak anggota Dewan dari Komisi E, begitu juga dengan rekan-rekan dari PKAD, begitu juga dengan Bapek, juga dengan Pak Kacapis 13 dan 14, dan yang kita hormati seluruh Bapak Ibu yang kami sayangi, Bapak Ibu P3K paruh waktu. Jadi izinkan saya mewakili Bapak Kadis ya, menyampaikan mungkin ini rencana besaran yang sampai saat ini sudah direncanakan ataupun yang kita ajukan, mengingat sama seperti yang disampaikan dari BKAD, itu juga dengan kekuatan fiskal kita Bapak Ibu sesuai dengan Permen PAN 16 tahun 2025, memang di situ diamanatkan bahwasanya agar P3K pada waktu diberikan besaran nominal gaji minimal setara dengan yang diterima sebelum menjadi ASN, ataupun bisa dipertimbangkan atau diberikan gaji nominal sesuai dengan UMP atau MRI satuan masing-masing. Jadi Bapak Ibu, setelah dilakukan diskusi dan mengingat kekuatan fiskal kita, serta melihat banyaknya laporan ataupun aduan yang sampai kepada Dinas Pendidikan, baik itu melalui saya ataupun langsung melalui Pak Kadis, TN dan sebagainya, pertanyaan juga dari Bapak Ibu dari Komisi E yang menjawab dan sebagainya, memang kita sepakati untuk menseragamkan untuk gaji di ketua. Jadi kita memang mengambil angka di 2.160.000. Ya, adapun pertimbangan ini Bapak Ibu, ya, ini mengingat kekuatan fiskal kita. Banyak yang harus dipertimbangkan mengingat hal lainnya, ya. Sebagai pertimbangan Bapak Ibu, P3K penuh waktu, izin juga Ketua sebagai laporan penuh waktu, mereka sudah ditetapkan sesuai dengan Perpres 11 tahun 2004, besarannya 3,2 juta Pak Ketua. Kalau 3.200.000. Jadi kalau memang kita mengikuti UMP, pasti P3K penuh waktu juga akan mempertanyakan seperti itu. Dan itulah yang bisa kami sampaikan untuk besaran gaji guru. Tapi pun Bapak Ibu, guru yang kami hormati, ini masih berkembang. Ya, jadi kita berharap bisa ada peningkatan. Tapi setidaknya dengan hitungan ini Bapak Ibu, ini adalah kajian dari 24 jam yang kita kalikan dengan 90.000 Ketua. Syarat dari sertifikasi bisa dicairkan itu adalah 24 jam.
ya besarannya itu 2.160.000, dan mudah-mudahan dengan sertifikasi Bapak Ibu guru, mudah-mudahan bisa mendapatkan nominal 4 juta sekian. Ya, SOP-nya. Jadi untuk besaran nominal sementara sekian Pak Ketua, mungkin ada hal berkembang kita bisa diskusikan bersama. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andika. Saya pikir terang sekali sudah ya kan. Ada tambahan Pak Yoga? Izin pimpinan. Ya, tunggu dulu, belum dibuka lagi kan apa? Ya, sudah sangat terang angkanya ya. Saya pikir sangat realistis lah. Ya. Namun demikian, kalau ada mau bertanya lagi silakan. Tapi saya bilang tadi kita jangan berlama-lama ya. Nah, silakan. 1, 2 ya, oke. 2 saja dulu. Silakan belakang dulu. Ya, izin pimpinan. Saya memang memegang salinan dari Menpan RB ini nomor 16 tahun 2025. Saya mohon maaf tadi dari pihak BKD, BPKAD, dan Dinas Pendidikan Sumatera Utara itu hanya menelit kalau saya bilang di diktum ke-19 saja. Diktum 19 itu memang benar. P3 dapat waktu diberikan upah paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi pegawai non ASN atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di suatu wilayah. Yang perlu kita ingat, diktum ke-19 ini tidak mandatori. Masih ada di diktum ke-20. Diktum ke-20 itu sangat jelas bahasanya, sumber pendanaan untuk upah sebagaimana dimaksud pada diktum ke-19 dapat berasal, garis bawahi, selain dari belanja pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu yang pertama. Kemudian, maaf, data yang disampaikan oleh dari BPKAD tadi, saya masih bingung angka 70 miliar dan 60 miliar itu per apa? Per tahun, per bulan, atau per minggu? Kalau saya hitung di data saya, kalau seandainya disesuaikan dengan UMP, yaitu 3.228.917 dikali 11.625 P3 kapal waktu Pemprov Sumatera Utara, itu menghasilkan 37.536.160.125. Jadi mohon penjelasan juga, 70 miliar dan 60 miliar tadi itu per apa? Dan begitu. Itu saja dulu pimpinan, terima kasih. Baik, lanjut yang kedua. Baik, terima kasih pimpinan. Sebelum kami sampaikan ini, artinya kami dulu dari forum P3 kapal waktu ini perlu kami sampaikan, artinya kita satu bahasa semua, hanya satu komando kita untuk menyampaikan apa tuntutan dan aspirasi kita. Sesuai dengan tuntutan yang sudah dijelaskan tadi oleh teman kami di belakang, kalau disampaikan ke kita fisikal anggaran ini, bukan kami tidak tahu, karena mungkin kami karena guru. Jadi perlu juga kami sampaikan, kami semasa GTT Pak, kalau dibilang tidak ada anggaran, pada poin yang ke-19 itu kan ada 2 versi pembayaran gajinya. Artinya jika anggaran tidak ada, maka akan kembali kepada penggajian untuk gaji GTT selama ini dia terima gajinya. Maka jika anggaran ada memenuhi, maka kembali ke UMR. Maka kami sampaikan juga di sini, pada saat kami GTT ini guru ini, anggaran itu sudah ada Pak. Gaji kami selama GTT per bulan itu, kalau tidak salah 14 miliar, hampir 15 miliar per bulan. Ini kita bicara masalah guru ini. Kalau kami guru sekarang adalah 7.110, kalau digaji dengan UMR 3.200.000 rata-rata, baru 22 miliar. Kalau kita hitung per bulan, maka tidak ada pengaruh anggaran yang signifikan untuk digaji P3 kapal waktu ini untuk guru sesuai dengan UMR. Maka saya rasa itu adalah merupakan dasar kekuatan kita dulu. Lalu kalau disampaikan ke kami fisikal, di mana anggaran kami gaji GTT yang selama kami sebagai guru dialokasikan kemana itu? Jadi anggaran itu kan sudah ada Pak.
Jadi mohon maaf kami berbicara data dan artinya kami tidak tahu apakah itu juga bisa. Gaji kami GTT itu bisa dialihkan lagi ke sebagai gaji P3K PW sehingga tinggal ditambahkan Pak. Maka tidak ada kerugian daerah dalam hal ini Provinsi Sumatera Utara yang mempengaruhi seluruh keuangannya. Jadi mohon untuk bisa direspon. Seterusnya kami sampaikan melalui meja pimpinan dan kepada Kepala Dinas Pendidikan, kami menolak pembayaran gaji per jam karena kewajiban kami sudah kami laksanakan adalah sama kewajibannya sebagai PNS. Kami masuk setiap hari Pak, kami absen online jam 7 pagi dengan menggunakan Google Maps dan kami pulang jam 5 sore. Berarti status kami sama tanggung jawab kami, sama beban kami, kewajiban kami dengan PNS. Masa kami digaji per jam Pak, per les 90.000. Berarti kami ini hanya ganti baju saja selama ini. Kalau memang ini juga daerah Provinsi Sumatera Utara tidak sanggup, jangan diterima amanah dari pusat, kembalikan ke pusat. Kalau memang tidak ada anggaran, jangan hanya kami sekedar diganti baju, tetapi kami kulinya itu aja. Kami digaji hanya per jam. Bagaimana nanti kalau ada teman kami yang 2 jam? Manusiawi nggak kalau digaji 90.000? Masuk setiap hari dari pagi sampai jam 5 sore, setiap hari sampai hari Jumat dengan 180.000. Jadi pada kesempatan ini kami sampaikan kepada meja pimpinan, kami menolak gaji P3K dengan per jam. Kami mau gajinya per bulan. Terima kasih pimpinan, kami kembalikan. Baik, sudah ya. Oke. Mari sama-sama ini kita diskusi. Ya, diskusi. Tidak usah kita beradu tudang-meneh ya. Karena ya kami terus terang kami mencoba memediasi ya antara pegawai P3K kemudian pendidikan kapal waktu dengan OPD terkait ya. Aspirasi saudara-saudara itu kami perjuangkan. Kalau kami tidak mau perjuangannya nggak peduli kami nggak bisa juga. Tapi jangan kita di sini tidak saling menghargai, kita saling menghargai di sini ya. Tentu pemerintah daerah, pemerintah provinsi dalam ini tentu sudah berusaha maksimal juga ya. Nah, jadi DPR kami tentu melakukan pengawasan. Kami tahu juga uang provinsi ini gimana, ya kan? Kemampuan provinsi ini gimana. Kalau memang dia mampu dibuat tidak mampu, kami tahu juga itu. Ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu guru, konsultasi, kami tetap memberikan pengawasan. Nah, jadi kita diskusi. Ya. Oke, baik. Kami minta penjelasan dari DKHD. Ya. Pertama tadi pertanyaan tentang perhitungan itu. Ya. Kalau saya rasa mungkin karena menghitungnya bukan per 1 bulan, kita terhitung berapa bulan, ya kan? Sejak mungkin kapan kita SK. Karena ini nanti kalau sudah ditetapkan itu pasti kami kan SK kami sejak sekian. Kita paham itu semua Pak. Jadi kan kebutuhan uang itu ya pasti dihitung semua dan menganggarkan itu setahun sekali. Bapak tadi bicara kayak belakang bicara sebulan, sama yang buat Pak Edi tadi itu sebulan Pak. Kalau setahun berapa? Kalau 32 berapa tadi Bapak? 445 miliar 400 juta kurang lebih setahun Pak. dari 1.600-an. Kalau dikali 3.200.000. Nah, jadi ngitungnya begitu. Kalau bisa dibayar sebulan aja Bapak mau nggak apa-apa. Saya di depan, tapi sebulan aja berarti dibayar. Jangan menurut hitungan Bapak aja. Ya kan kita kan hitung kebutuhannya itu 1 bulan. Jadi setiap bulan harus sediakan situ. Setahun berapa? Gitu. Baik, ayo persilakan dari DKHD duluan. Ya. Oh ya, ya, benar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore yang kami hormati.
hormati Bapak Ketua Pimpinan DPR. Perkenalkan, nama saya Andre Jaripandi. Kita mau menjelaskan terkait dengan kebutuhan dana ketika kebutuhan dana yang kita perkirakan memang kemarin kita sudah lakukan verifikasi dan sinkronisasi data dengan Dinas Pendidikan dan Stabek. Kita lakukan rapat kemarin. Jadi secara totalitas memang kita kebutuhan dana untuk guru yang tadi ada beberapa JP, ada yang 32, 21, 18 yang memang bulan juga cuma dengan JP itu dikirakan sekitar 232 miliar lebih. Jadi alokasi yang sudah kita kemarin alokasikan pada kemarin itu sebesar 159 miliar lebih. Jadi masih memang kalau kita hitung lagi nanti dengan rata-rata ya kebutuhan tadi misalkan di 3 juta lebih, itu pasti sudah sampai ke angka 500 ke 600 miliar termasuk tenaga teknis yang belum sempat dilakukan. Kira itu Pak Pimpinan. Terima kasih. Jadi memang belum terperinci. Hitung-hitungan kasar itu menurut kita ini, ya. Kalau 3,2 dikalikan jumlah 11.000 tadi, mungkin Bapak ngitungnya 11.000 apa? Karena belum tenaga teknis tadi. Jadi silakan saya menjelaskan. Sudah 500 gitu kan? Nah, itu dia masalahnya. Ya. Baik, dari apa? Ada lagi dari Dinas Pendidikan, silakan. Terima kasih izin Pak Ketua, mungkin menanggapi pertanyaan dari Bapak Ibu Guru tadi terkait adanya sudah dana GTT yang ditanyakan, tinggal itulah ditambahkan seperti itu ya Pak Ketua ya, izin Bapak Ibu Guru. Jadi perlu juga kami sampaikan Bapak Ibu yang lulus P3K pada waktu ini bukan seluruhnya dari P3K Bapak Ibu. Ada di luar P3K berjumlah 2094. Ulangi, GTT. Ada 2094 yang bukan berasal dari GTT. Kalau orang Bapak yang berasal dari GTT, benar. Sumber penggajian Bapak memang masih menggunakan penggajian yang lama, sumber dananya. Tapi yang 2094 ini harus mencari sumber anggaran baru. Itu dia. Jadi tidak seperti yang Bapak sampaikan tadi, jumlah anggaran tadi tinggal ditambahkan. Ini terjadi pembengkakan yang sangat luar biasa Ketua. Itu dia. Jadi pertanyaan kedua terkait JP. Benar Pak, kami tidak menggaji orang Bapak dengan JP lagi, tidak. Seluruhnya sudah disamakan seperti saya sampaikan. Tidak ada lagi yang 2 jam dia dikali 90.000 berarti 180.000. Tidak ada lagi Ketua. Izin, semua disamaratakan seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi saya sampaikan tadi 24 JP bukan menjadi patokan kepada Bapak Ibu Guru. Berarti 24 lah maksimal, ataupun ada yang di bawah 24 dibayarkan 18 JP lah dibayarkan. Tidak, kita sudah seperti pegawai ya, gaji pokoknya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita berdoa ya, kami konsolidasi bersama Pak Kadis dan Pak Kabid SMA di Jakarta. Ya, amanah dari Pak Presiden mengatakan, ya ini kita berdoa sama, izin Ketua disampaikan, Pak Presiden meminta tidak ada P3K pada waktu untuk guru, khusus guru. Pak Presiden meminta agar dinaikkan statusnya. Tapi begitu pun kita menunggu bersama. Izin Ketua, itulah mungkin bocoran yang bisa kami sampaikan, dan kami saat itu seluruh perwakilan Indonesia sangat senang dengan pernyataan dari langsung oleh Ibu Direktur GTK. Mungkin itu Ketua, terima kasih. Baik, saya pikir sudah menjadi sangat terang ya. Bahwa ini kalau bisa dikatakan kalau dulu gaji pokok ini ya, jadi bapak-bapak sudah dapat 2.100.000 gaji pokok Pak Bu ya. Nah jadi saya pikir sudah luar biasa juga itu ya. Jadi nggak ada lagi yang dapat 300, 200, mana lagi? Hah? Nah, ada yang 30.000. Jadi dengan ini sudah jadi 2.100.000. Itu
itu sudah luar biasa. Jadi bahkan tadi dikasih bocoran sama Pak Andika ke depan saya udah dengar juga informasi bagi tenaga pendidik itu tidak ada lagi P3K pada waktu ya. Nanti Bapak Ibu akan full menjadi P3K ya. Jadi saya pikir sudah cukup jelas semua ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Coba. Izin Ketua, poin kedua tadi kami menanyakan apakah hanya gaji pokok saja yang kami dapatkan atau adakah tidak seperti THR ataupun tunjangan anak, tunjangan istri dan BPJS Kesehatan, Ketua. Kalau hanya itu ya sama saja kalau menurut saya, tapi syukur alhamdulillah juga. Tapi alangkah lebih baiknya kami berharap dari 2.100.000 itu ditambahlah tunjangan THR ataupun gaji 13 dan lain sebagainya, Ketua. Izin Ketua, sekian dan terima kasih. Saya sudah membayangkan itu lolos yang ini. Dia ada pemerintahan berikutnya. Saya sudah membayangkan itu. Bapak ini saya bilang ini akan ada berikutnya. Karena dia minta samakan nanti. ASN dapat THR, dapat gaji 13, pasti minta lagi. Nah, coba saya serahkanlah. Ya. Terima kasih Pak Ketua. Mungkin terlupa tadi Bapak Ibu Guru. Jadi kita di penganggaran ini kita anggarkan, Bapak Ibu. Kita di penganggaran ini kita anggarkan, tapi kembali lagi seperti saya sampaikan di awal, kita melihat kekuatan finansial kita, fiskal kita, Bapak Ibu. Seperti kita ketahui, THR juga pernah dibayarkan, tapi tidak full ya Pak Ketua ya, 75%. Jadi sama-sama Bapak Ibu kita doakan ya ekonomi kita membaik ya, PAD kita semakin banyak, semua pasti akan dipenuhi Bapak Ibu. Komitmen Bapak Gubernur ya sama dengan Bapak seluruh anggota dewan di Sumatera Utara pasti memperhatikan kesejahteraan Bapak Ibu. Dan satu informasi lagi Bapak Ibu, dan dipastikan ini arahan dari Bapak Gubernur kemarin melalui Bapak Kadis, tolong disampaikan pada kesempatan ini, peningkatan untuk kesejahteraan Bapak Ibu guru ini setiap tahunnya pasti akan diperhatikan dan akan ada peningkatan. Jadi bukan menjadi patron 2160 tadi 4 tahun ke depan segitu terus, tidak. Ya, mungkin ini informasinya. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih Pak Ketua. Informasi. Apalagi sebenarnya begini Pak Ketua, karena kan ini persoalannya disampaikan. Saya mengira sebabnya pertama dalam bertugas itu pada waktu ini penuh dengan tekanan, sama tekanannya seperti PNS. Namun Pak Ketua sebenarnya itu tidak masalah. Yang masalah Pak Ketua, kantong pada waktu ini yang masalah, kan gitu. Dan sampai hari ini banyak teman-teman itu kesulitan ingin berbuka puasa, kemudian apalagi mau menghadapi Lebaran ini Pak Ketua. Jadi sama kami saling mendesak sebenarnya demi keberlangsungan hidup pada waktu, karena apapun ceritanya sangat sedihlah ketika negara menuntut kita untuk menciptakan generasi emas 2045, sedangkan para guru-guru pada waktu dalam keadaan stres dalam mengajar. Bagaimana mungkin kami dapat untuk mencetak generasi 2045 kalau kita saja stres mikirkan kantong kita Pak Ketua. Bahkan sehari-hari untuk akomodasi dan transportasi kita dalam bekerja, kita juga mengambil anggaran dari luar yang kita usahakan. Dan bahkan ada beberapa informasi ketika kita mendapatkan kerja tambahan dari luar yang itu sifatnya dari swasta. Bahkan kita seperti kasus yang di Probolinggo, yang walaupun hari ini sudah dibebaskan karena sebab viral, tetapi ini menjadi pelajaran penting bagi kita bahwa masing-masing kita juga sudah ada yang meninggalkan pekerjaan yang dari luar demi untuk mempertahankan status kita sebagai P3K paruh waktu untuk loyalitas kita kepada negara dan bangsa ini. Terima kasih. Itu informasi Ketua. Baik, cukup ya.
Jadi apalagi Bu? Sigit ya, Sigit aja Bu. Silakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Seperti yang tadi yang Bapak sampaikan, ada pencerahan tidak selamanya, tapi sedikit. Seperti saya sudah mengabdian 13 tahun di SMK Negeri 1 Medan, saya terus sudah mengikuti semuanya. Di waktu 2023 juga saya ke Inggris, tapi di situ ada perlindungan, tapi saya nggak lulus. Tapi ketika di 2025 kami diadakan ujian teknis, jadi kami P3 waktu. Saya memang menangis karena usia saya pun sudah 53 ya Pak. Bulan depan saya 55, jadi tinggal 6 tahun lagi. Ketika kami di Januari, kami semua guru dari SMK Negeri 1 16 orang diadakan rapat di sekolah. Bahkan kami disuruh yang masih mengajar di swasta, kami disuruh jangan mendua hati. Berarti artinya kami harus mengundurkan diri yang dari swasta. Dan ketika kami mendengar gaji kami masih gaji yang seperti waktu honor, berarti di sini kami kan artinya bukan menambah finansial yang kami dapatkan, tapi menurunkan finansial karena kami sudah resign dari swasta. Karena waktu saya dari swasta, saya tiga tempat, siang di SMK Muhammadiyah dari tahun 2006, dari Nomor Santus dari tahun 1999. Jadi begitu disampaikan ibu kepala sekolah kami, jangan main hati lagi. Nah, jadi yang di swasta saya resign Pak. Saya sedih sekali. 26 tahun saya di sana, dan di situ juga saya berkurang omsetnya. Jadi saya hitung dari 3 sekolah saya masih mendapat 2.750. Tapi setelah saya dapat ini, paruh waktu kenapa omset menurun dan gajiannya juga nggak tahu entah kapan, masih gelap. Banyak di guru-guru itu, jadi sangat miris sekali rasanya. Dan satu lagi yang ingin saya sampaikan, yang mewakili dari sertifikasi kami yang sudah in passing, itu pernah itu di 2 minggu yang lalu, itu masih dicek itu 3.500.000, saya 3.500.000 karena saya in passing golongan 3C. Tapi ketika 2 minggu yang lalu saya cek info itu udah 2 juta, langsung Pak, kepala saya itu berputar-putar, bahkan saya sakit. Yang udah saya dapat 3.500.000 dari tahun 2011 jadi 2 juta. Sampai saya berdoa, ya Allah, perjuangan saya yang dulu saya mengurus kawan-kawan dulu jadi invasi, termasuk saya pengurusnya. Oh, tolong didengar Pak, tolong didengar, ya Allah, murahkan hati para pemimpin mengembalikan. Amin. Yang invasi ini tetap invasi, jangan dijadikan 2 juta. Tapi ketika waktu itu saya sakit itu Pak, karena gara-gara 2 juta itu tadi, benar-benar saya memang sakit. 2 juta ya Allah, yang saya terima 3.500.000 jadi 2 juta. Tapi gitu saya cek Pak, cairnya di 10 hari yang lalu lah ya, saya cek masih 3.500.000. Langsung sholat zuhur itu saya menangis, syukur ya Allah masih Engkau dengar doa saya. Jadi permintaan saya, yang kami yang passing jangan lagi diotak-atik menjadi 2 juta. Memang kemarin saya cek info GTK saya sudah kembali ke 3.500.000. Jadi itu permohonan saya untuk mewakili seluruh Indonesia yang P3 paruh waktu yang sudah in passing itu, janganlah kami lagi diutak-atik. Dan memohon memang harapan kami memang gaji UMK itu memang kami harapkan. Baik ya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau jadi guru ini mungkin saya sudah jadi guru 2. Saya menjadi guru, jadi kepala sekolah itu 18 tahun. Baru saya dari PNS. Jadi guru ini banyak hikmahnya, banyak kemudahan-kemudahan. Kalau belum ditemukan sekarang, insya Allah nanti akan ditemukan gitu. Karena pengabdian kita itu jelas, ya. Apalagi bagi yang umat Muslim, kita ini
menjadi guru itu adalah bahagian daripada salah satu amal yang diterima. Saya agama lain juga demikian, karena kita memberikan pengetahuan dan pengajaran kepada anak-anak, generasi dan sebagainya. Ya, jadi itu dulu kita sadari tugas kita sebagai guru, sehingga nggak ada penyesalan kita menjadi guru. Itu sudah pilihan hidup kita. Nah, terkait dengan pendapatan itu adalah perjuangan, itu bagian perjuangan yang harus kita perjuangkan. Karena nasib guru memang masih seperti apa yang dirasakan bapak-bapak rasakan. Saya sudah merasakan duluan. Kalau ibu bergaji 3 juta, ibu di SMK Muhammadiyah mana? 6 Pak. 6. Nah, saya dulu SMK Muhammadiyah 1. Kemudian mengajar di SMA Muhammadiyah 2, mengajar di SMA Nusantara, kepala laboratorium. Nggak dapat saya 400.000 sebulan. Tapi saya nikmati. Ya, berkah itu gaji guru itu beda. Itu saya rasakan ya. Jadi begitu bapak-bapak. Nah, jadi kita kembali ke persoalan kita. Tadi bagaimana Pak? Ini mau penjelasannya. Passing tadi apakah dia di downgrade dia ke P3K jadi 2.100.000, tapi kenyataannya kembali ya Bu ya. Kembali Pak. Itu mungkin kekhawatiran aja atau ada memang rencana seperti itu Pak Andika? Izin Pak jawab. Jadi terkait inflasi ini langsung dari kementerian Pak. Jadi ini kan memang karena dari swasta dan beralih ke P3K mungkin ada penyesuaian Pak. Tapi mungkin pastinya nanti kami akan cek, nanti kami minta data itu. Ya, oke. Baik, terima kasih ya. Nanti Bu dicek ya, karena ada juga yang kebijakan dari kementerian. Jadi bukan di sini masalahnya. Tapi yang pasti kita sekarang sudah mendapatkan ya gaji pokok 2.100.000 ya. Ini sudah cukup lumayan. Nanti kalau ada pertanyaan misalnya, Pak gimana? Kami ini dapat THR enggak? 13 enggak? Tadi Pak Andika sudah menjawab. Sudah dimasukkannya ke dalam rencana anggaran. Mudah-mudahan saja nanti keuangan kita mencukupi. Kalau di 2025, jangan Bapak Ibu, kami saja pun habis kena potong ya. Semua perjalanan dinas kena potong. Ketentuan undang-undang di MD3 maupun peraturan DPRD, Perda DPRD, tata tertib kita, kami itu dapat wajib baju setiap tahun. 2025 kami nggak dapat. Nah, jadi baju beli sendiri kan. Jadi banyak yang kemarin itu memang hal-hal yang dikurangi karena instruksi dari pemerintah pusat ya melakukan efisiensi. Tapi mudah-mudahan di tahun 2026 ini sudah mulai membaik ekonomi kita ya. Jadi saya pikir itu sekali lagi Bapak Ibu, apa yang kita dapat hari ini kita syukuri ya. Saya yakin ya, kami pemerintah Sumatera Utara, DPR, eksekutif bersama-sama ya, kita pikirkan itu bagaimana supaya kita tingkatkan, karena Bapak Ibu lah garda terdepan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini ya. Jadi sekali lagi saya pikir terima kasih. Terakhir Pak Ketua Izin dulu Pak, satu Pak. Panjang nanti kita Iya, satu aja Pak, satu aja Pak. Aduh, itu semua mau bicara Pak. Satu aja Pak, satu aja Pak. Nanti kita Karena Pak dibenarkan, Ibu Sarah mau bicara itu. Pak, satu mewakili teknik saya Pak, karena dari tadi saya dengar guru, tolong saya Pak. Izin pimpinan, biar kami sampaikan kami wakili ini tidak hidup ini. Karena gini, Bapak berdua, karena kan semua perlu kita bicara di sini, solusinya kan Satu, Pak, perlu dari teknik, ada. Pak. Kok semua bicara nanti nggak selesai. Oke ya. Mohon Pak, satu Oke, aja, Pak. baik. Kasih Satu tadi lagi sudah kedua, masuk. satu lagi kedua. Terakhir, Itu Pak. kedua, saya satu lagi kedua. Setelah itu udah mau lagi. Ya, satu saja ya. Ya, kita. Ya. Oke, kita sepakati teknik saja ya. Karena kalau guru tadi sudah kita bicara. Silakan. Sekali lagi Pak yang Itu
Terima kasih Bapak Ketua. Saya mendapat kesempatan untuk menyampaikan keluhan kami juga sebagai teknik, sebagai tenaga paruh waktu. Saya terlebih dahulu saya perkenalkan nama saya Sastrawati Gea, dan tenaga teknis dari SMA Negeri 12 Medan. Jadi saya di sini mewakili suara hati dari teman-teman juga sebagai tenaga teknis. Saya bersedia, saya mendengar dari tadi, ya syukur tanggapan dari Bapak Ketua, Bapak Kabis dan lainnya atas keluhan-keluhan dari teman-teman kami guru. Dan kami juga di sini Bapak, mohon maaf, di sekolah itu selain guru kami juga ada. Walaupun mungkin jumlahnya tidak sebanyak guru, tapi kami juga berperan Bapak, mohon maaf. Kami masuk dari hari Senin sampai hari Jumat, dari pagi sampai sore. Jadi kami mau bertanya, bagaimana dengan kami? Bagaimana dengan kami? Gaji kami apakah sama? Di hari kerja yang Senin sampai dengan begitu banyak aturan yang harus kami ikuti, kami juga mendukung sekolah di mana kami bekerja. Artinya kami melengkapi semua yang dibutuhkan. Bagaimana dengan kami, Pak? Apakah sama skema penggajian kami dengan guru? Yang kedua, Pak, Bapak Ibu, guru ada tunjangan sertifikasi. Bagaimana dengan kami tenaga paruh waktu, tenaga teknis? Apabila gaji kami hanya segitu, sementara jam kerja kami dari pagi sampai sore di hari Senin sampai Jumat, SMA dan SMK. Mohon penjelasan. Dan yang ketiga, Bapak, kami semua tenaga paruh waktu berharap, karena dari Januari sampai saat ini kami belum gajian, kami butuh kejelasan kapan kami akan menerima gaji kami. Itu saja mewakili kami tenaga teknis. Mohon Bapak untuk diperjelas bagi kami, Bapak. Terima kasih, Bapak. Baik, terima kasih dari tenaga teknis ya. Memang menginput data orang ini nggak mudik apa ya, kalau nggak tabur juga nanti. Ya, tapi kalau saya tadi menangkap apa yang disampaikan Pak Andika, itu sudah termasuk semua standarnya. Tapi itu pun kita merasa ya, mana tahu ya, belum sabar gitu. Kita minta penjelasan Pak Andika. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih Ibu. Jadi untuk tenaga teknis izin sedikit, saya memang tadi terlupa Pak Ketua. Jadi untuk tenaga teknis memang sedikit berbeda Ketua. Jadi untuk tenaga teknis ini di besaran angka 1.800.000. Itu hasil memang kemarin diskusi dengan seluruh OPD. Angka yang bisa kita dapat dari setelah kita rampung melalui SI atau nominal gaji terakhir dan kita tambahkan Ketua. Mungkin itu. Yang kedua, terkait tunjangan tadi, mungkin ini menjadi pembahasan selanjutnya Ibu. Untuk saat ini memang belum ada kita persiapkan untuk tunjangan terkait tenaga teknis, karena ya jauh hari kita sudah merencanakan juga untuk tunjangan tambahan kepala sekolah. Ini juga belum terrealisasi ya, memang anggaran kita, jadi memang kita akan bahas terus ke depan Bu. Dan selanjutnya yang terakhir dan sekaligus penutup, untuk kapan penggajiannya, di sini kami mohon juga bantuan untuk mempercepat, karena ada yang belum mengupload dan sebagainya untuk persiapan berkasnya Bapak Ibu. Kami tidak bisa semena-mena langsung mentransfer gaji kalau kelengkapan administrasinya belum dilengkapi. 2005 kami ada pendaftaran ketiga kali belum PW Pak. Itu minta tolonglah Pak kejelasannya bagaimana untuk SK kami, bagaimana nanti ke depannya Pak, dan penggajian kami apakah masih dari sumber IPB Pak. Terima kasih Pak. Ya. Baik ya, begitu. Ini statusnya PB nanti minta kewajiban ya kan. Silakan Pak. Jadi Bu, untuk GTP kita itu yang belum diangkat ataupun yang masih tertinggal itu Bapak Ibu, setelah kami lakukan verifikasi itu ada sekitar tinggal 853 orang. Ya, yang awalnya kami identifikasi ada 1.500-an, tapi setelah kami verbal langsung ke lapangan dan pendataan ulang itu bersisa tinggal 853. Jadi Bapak Ibu,
yang 853 ini besar harapan kita memang ya ada pengangkatan selanjutnya. Tapi ya bagaimanapun kita menunggu peraturan yang akan dibuka. Peraturannya kan nanti nasional, pasti pembukaannya. Jadi kan saat dibuka yang pasti kita akan prioritaskan dan ikuti arahan dari Bapek nantinya. Mungkin ini sekedar informasi kedua. Pada saat pembukaan kemarin P3K, beberapa guru kita ada yang memang jurusannya tidak dibuka. Tapi Bapek sudah menyampaikan bahwasanya ikuti saja dulu yang teknis. Nanti bisa kita usulkan untuk peralihan ke guru. Tapi ada Bapak Ibu guru kita memang khawatir, takutnya statusnya setelah lulus jadi teknis permanen. Jadi mereka tidak mendaftar dan akhirnya tertinggal. Padahal rombongan ini banyak yang mendaftar ke teknis dan akhirnya kemarin Pak Yusuf juga memfollow up, banyak yang beralih status menjadi guru akhirnya. Gitu. Jadi mungkin nanti Ibu ini bisa disampaikan kepada teman-teman yang masih di PT, jika nanti kemudian ada pembukaan yang tidak jurusan, tetapi ada arahan Bapek, silahkan diikuti. Mungkin itu Ibu, dan sumbernya masih tetap dari sumber GTT pengkajiannya. Jadi Pak, ada yang GTT yang belum database itu gimana Pak? Yang kemarin kan yang nggak ada informasi karena nggak database nggak bisa dia lanjut ke teknis Pak, itu gimana Pak? Ada pendataan lagi Pak? Untuk GTT tidak boleh ada penambahan lagi Bu? Enggak, untuk masuk ke data BKN Pak. Oh nanti kan ditarik database lagi sama BKN. Oh gitu ya. Untuk pengabdiannya. Oke? Masih ada nanti pendataan ya Pak? Pimpinan closing statement kami pimpinan. Izin untuk closing statement kami dari iya, kawan-kawan yang lain mohon bersabar dulu. Izinkan kami untuk closing statement kami Pak. Sebagai ketua Perikata pada waktu mohon izin pimpinan. Ini menyangkut tadi masalah SPK. Jadi enggak teman-teman yang lain Pak, kita seperti biasa sampaikan. Tadi Pak Kabid GTK menyampaikan agar SPK ini secepatnya diupload. Maka mohon juga kejelasannya bagaimana bisa kami upload sementara di masing-masing SPK itu beda-beda nominal gajinya. Jadi kalau skema ini sudah turun dan SPK itu akan diperbaiki, maka kami download ulang, maka kami akan tanda tangani dan kami akan upload kembali. Nah sementara yang ada di aplikasi SIGN kami masih gaji yang tidak sama, ada yang 300.000, ada yang 200.000, ada yang 30.000, sehingga makanya kami tidak upload Pak. Jadi mohon ini nanti disampaikan apakah untuk sementara diberhentikan dulu SIGN sampai benar-benar skema penggajian ini sudah turun. Jadi sebelum dijawab izinkan kami membacakan closing statement kami dari P3K pada waktu Pak. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami sampaikan kepada orang tua kami Gubernur Sumatera Utara melalui Dinas Pendidikan dan seluruh anggota DPRD Sumatera Utara yang kami hormati di dalam ruangan ini. Pada awal bulan Januari Pak, ada kabar baik bahwa pemerintah ada bentuk keberpihakan kepada guru. Katanya reformasi sistem. Guru diminta bersyukur, operator sekolah diminta kuat mental karena setiap bulan validasi data. Pak, tolong dibersihkan Pak, udah panjang kali rapat kita ini. Iya Pak, mohon izin. Singkatnya langsung ke pokok permasalahan, nggak usah lagi banyak apanya. Iya Pak, ini saya mewakili kawan-kawan karena ini sudah dirangkum Pak. Sudah ada kesimpulan-kesimpulan kita, karena tinggal pendapat teman-teman aja ini, biar kita ketok. Karena seperti saya katakan, kita ini mau berbuka puasa lagi. Jadi kalau udah persoalan ini sudah selesai, nggak usah banyak lagi komentarnya ya, singkat saja. Ya. Baik izin pimpinan, mungkin tidak sampai 1 menit ini pimpinan. Guru diminta bersyukur, operator sekolah diminta kuat mental karena setiap bulan validasi data. Secara logika sederhana, guru sama sekolahnya, sama jam mengajarnya, sama sertifikatnya. Tapi kenapa harus disuruh validasi dan meminta data terus setiap bulan? Ini membuat kita sedikit merana ternyata di mata sistem negara belum tentu benar.
maka setiap bulan guru harus membuktikan ulang bahwa ia masih hidup, masih mengajar, masih manusia, dan berubah wujud, dan serta masih layak menerima haknya sendiri. Ironisnya, guru diminta fokus mengajar, fokus mendidik, fokus mencerdaskan anak bangsa. Bahkan setiap hari guru membuktikan bahwa dia masih hidup dengan absensi online. Masuk jam 5, masuk jam 7 pagi, pulang jam 7 sore. Tujuannya hanya satu, yaitu untuk memiskinkan dan membunuh para guru agar tidak bisa menambah penghasilan lain karena sudah menerima upah gaji ASN 3K waktu sebesar 30.000. Maka izin pimpinan, tadi bukan mau menghalangi Bapak yang sebelah sana membacakan. Sebelum ini juga Bapak itu sudah membacakan juga tadi. Jadi ya dari ini kita DPR yang ada di sini juga belum bicara ya. Dan kita cari solusi ke depannya gitu. Nanti kalau semuanya perlu kita berbicara kok ada solusi, kan semuanya kan nggak ada ini kan. Nah itu yang perlu kita bahas benar pimpinan. Jadi menurut saya dibersihkan cepat aja selesai bicarakan, udah ending kalimat aja kan ada di semua Bapak itu. Endingnya aja disingkat ya. baik, terima kasih Pak. Maka kami kembalikan kepada pimpinan dan DPRD. Artinya kami meminta ini Pak, agar penggajian ini ada jurnisnya dan tidak kami menunggu-nunggu tanggal berapa kami gajian. Dan kalau boleh diperdakan Pak, gaji P3K PWI. Terima kasih, kami kembalikan kepada pimpinan. Baik, terima kasih ya. Jadi kan kita baru dapat putusan hari ini bahwa Bapak sudah berjuang, ini sudah didengar oleh eksekutif dan kita sudah buat hitung-hitungan hari ini, sudah ada kesimpulan kita. Tentu BKAD akan bekerja. Kalau tadi standar gaji masih berbeda-beda, ya karena belum ada keputusan. Ini kan setelah keputusan akan disampaikan kepada bapak-bapak berapa standar gajinya. 2.160.000 itu akan dibuat di sana. Nanti akan Bapak upload kembali lah lengkapi. Kan begitu. Jadi jangan semua mesti dijelaskan di sini. Kan itu persoalan gitu ya. Baik, karena kita udah jam 4 ini, karena silakan singkat tanggapan anggota DPR. Saya persilakan dari Pak Ibu. Baik, terima kasih pimpinan yang hormati teman-teman yang hadir semua di sini. Jadi begini pimpinan, ini semua kan sudah pasti tolak ukurnya dengan keuangan, kan begitu. Mohon maaf, saya dulu pas dilantik tahun 2021 itu APBD Sumatera Utara itu 14 triliun. Ya, saya dulu PAW-nya Pak. Saya dulu 2019 pemilu kalah saya. Jadi 2022 tahun saya kalah pemilu. 2021 saya dilantik itu APBD Sumatera Utara sedikit aja lah, 13, sekian, hampir 14 triliun. Dan sampai detik ini nggak pernah itu menaik, malah menurun. Kan begitu. Nah, jadi sekarang APBD kita Sumatera Utara hanya 11,7 triliun kalau nggak salah. Nah, jadi begitu dilantik Presiden terpilih Pak Prabowo, ada istilah efisiensi anggaran. Kan begitu. Kita sepakat ya, kita hari ini sepakat untuk menindaklanjuti untuk perhatian 100% untuk P3K yang kalau kita nggak mau membantu pasti tidak ada apa. Kita sepakat dulu kehadiran kita di sini DPR maupun Disdik maupun Bapak Ibu itu untuk membuat solusi apa ke depannya, kan begitu. Nah, baru terima kasih juga kepada Bapak Ibu. Memang kemarin Bapak Ibu ngadu, tapi ya ini kan sudah jamnya kan udah mau jam 5. Jadi begini pimpinan, saran saya satu itu tolong saya sepakat ya tanggalnya itu kalau bisa jangan bervariasi. Ditentukan satu tanggal 5 misalnya satu. Kedua tadi ya yang tadinya ini honor sekarang sudah menjadi P3K pada waktu itu juga harus disyukuri kan begitu. Baru terakhir pimpinan, ini kan polemik ini akan terjadi selamanya ini kalau begini-begini terus. Nah, jadi saran saya pihak eksekutif memang harus duduk sama, mampu nggak kita ini menjalankannya. Jangan nanti sudah 2.160 itu pun kalau dikalikan 12 bulan Pak itu puluhan miliar Pak. Kan begitu, ratusan miliar. Nah, jadi kalau memang keuangan Sumatera Utara, jujur aja tenaga ahli kita aja belum terbayar sekarang. Tenaga ahli belum gajian. Jadi
Sama lagi sekarang bencana lagi kan, betul kan? Nah, jadi maksud saya duduk sama pihak eksekutif dengan pimpinan Bapak. Kalau memang kita tidak mampu untuk ini, ya kita audiensi ke kementerian supaya ada solusinya gitu loh. Jangan kalau saya, ini pemikiran saya pimpinan izin, jangan dipahami ke daerah semua kalau memang tidak mampu keuangan daerah. Contoh tadi pihak ibu tadi, yang 3,5 juta ya. Nah, itu kan dengan BPN itu. Betul Pak ya? Nah, kan nggak ada masalah. Nah, jadi kalau memang keuangan juga duduk sama, ini mau diapakan ini Bapak? Kenapa Bapak Ibu? Ya kita kasihan juga lah, ini kan nggak seberapa ya kan, nggak seberapa ini kalau per orangnya gitu. Walau semuanya itu kan jadi ratusan miliar, ya kenapa kita tampung dulu? Kenapa kita iakan dari pusat ke daerah? Kenapa kita mau? Nah, jadi ini sudah menjadi polemik, ya. Kalau kita ke belakang nggak tahu juga. Maksud saya ke depannya kita cari solusi. Kalau memang nggak mampu keuangan daerah, ya kita bertolak ke pusat supaya dia ada solusi dan Bapak Ibu ini pun tidak marah-marah datang kemari, atau mungkin nanti ya bisa jadi demo ini setelah Lebaran misalnya. Tidak begitu. Ini cepat aja ke sana. Contoh, tadi kita sebelum rapat di sini, Palang Merah Indonesia pun sudah audiensi dengan kita. Itu nggak ada juga Jakarta. Mungkin terkait dengan keuangan itu ya keuangan yang tahu. Nah, dan waktu itu kan juga kita akan akan kita upayakan itu di Badan Anggaran. Jadi maksud saya pihak eksekutif baik Disdik maupun keuangan duduk sama. Mau kita apakan ini? Kalau memang sudah sepakat kita keuangan kita mampu dengan 2.160.000 dari itu juga cepat ya diberitahukan segitu dia jumlahnya. Jadi supaya tidak ada lagi dulu 3.200.000 tadi Pak dari Binjai Pak Muhammad Nubiri itu pada kita dia berlindung di undang-undang peraturannya nomor 16 tahun 2025. Jadi jangan lagi ada berdiri ke sana aja. Jadi supaya masalah ini selesai pimpinan. Jadi kita audiensi ke kementerian kalau kita tidak sanggup ini. Terima kasih pimpinan. Baik. Terima kasih Pak Edi Surahman Jiruraya. Saya persilakan siapa namanya Pak? Ya. Ya Pak Taji. Sedikit aja. Terima kasih pimpinan rekan-rekan anggota Dewan Terhormat DKD Dinas Pendidikan ya, rekan-rekan juang dari pimpinan Waktu dan DKD. Sebenarnya tadi Pak Edi Nuraya sudah menyampaikan supaya ke depan jangan terjadi permasalahan-permasalahan. Kalau saya berpendapat jangan lagi menunggu ke depan bermasalah. Sekarang aja diatur strateginya bagaimana dinas pendidikan supaya tidak terjadi membebani keuangan daerah. Ini diusulkan di kementerian, diperjuangkanlah ya. Bila perlu bersama-sama dengan DPR provinsi memperjuangkan ini ke pusat. Jadi ini harapan kami. Bapak Ibu dari 3 kapal waktu boleh minum. Ini buat orang yang puasa semua. ini baru rapat jadi seru juga ya. Pada rapat sebelumnya Pak Gubernur sudah ngomong bahwa gaji per waktu itu distandarkan 2,2, jadi 2160 mungkin beliau bulatkan ke atas, tetapi itu kita syukuri ya. Jadi tadinya ada 300, ada 500, ada apa, pukul rata. Nah, yang perlu kita perjuangkan ke depan, kalau tuntutan tadi penghasilan, bagaimana gaji ini sebagian ditanggung oleh pusat. Kalau daerah sanggup 2.200.000, maka kalau ditambah daerah
pusat 1 juta kan sudah jadi 3 juta Pak. Selanjutnya kemarin Pak Kadis sudah ngomong ada sertifikasi, ya kan? Ini kan mereka semua ini tidak semua sertifikasi. Nah, kalau boleh dinas pendidikan membantu, ya, semua guru PW ini dapat sertifikasi. Mungkin itu membantu juga daripada guru-guru yang tadinya 2,2 bisa jadi 4 juta, ya kan, 4.400.000 karena kata Pak Gubernur kan 1 bulan gaji itu sertifikasi. Nah, ini yang kita perjuangkan, Bapak Ibu perjuangkan, bagaimana jadi sertifikasi semua. Kalau mengharapkan penambahan gaji itu sudah tidak mungkin lagi karena keuangan daerah itu sudah dikunci dengan kemampuan keuangan daerah. Tetapi kalau sertifikasi itu kan keuangan pusat yang membayar sertifikasi. Mungkin Dinas Pendidikan Provinsi bisa membantu Bapak Ibu di daerah. Itu saran-saran saya. Ya, kebetulan ada Kacabis di sini 2 orang. Tolong dibantu ini karena kepulauannya sini Ketua terjauh dan daerah tertinggal terluar. Makanya sengaja kami undang Dinas Kacabis 13 dan 14 supaya mendengar langsung itu apa hasil rapat hari ini. Tolong dibantu guru-guru P3K pada waktu ini supaya bisa sertifikasi segera mungkin, ya. Jadi dibantu tanpa pungutan, ya. Ini kita tanda kutip tanpa pungutan. Jadi bisa apa tuntutan Bapak Ibu ini bisa terjawabkan. Nah, untuk itu Bapak Ibu yang mewakili pada waktu beri pengertian kepada kawan-kawan di daerah. Inilah hasil RDP pada hari ini dan saya rasa perlu juga kita syukuri, ya. Itu nanti BKD di sini sudah, BKD nanti bisa perjuangkan itu, ya. Bagaimana pada waktu ini bisa jadi P3K penuh. Nah, ini tugas BKD, makanya hari ini kita undang BKD, ya, karena ini tugasnya. Nah, BKD tugasnya anggaran. Bagaimana mengalokasikan anggaran supaya gajiannya tepat pada tanggal 1 sudah gajian, paling lambat tanggal 5. Nah, ini yang perlu kita sepakati pada hari ini. Saya rasa itu saja pimpinan dan saya kembalikan, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Thomas tadi. Kita sampai pada kesimpulan bahwa Bapak Ibu sekalian, apa yang menjadi perjuangan Bapak Ibu hari ini sudah ada jawabannya. Walaupun tidak memuaskan, tapi sudah bisa membuat tersenyum. Kalau puas karena Pak Andika bukan alat pemuas, tapi sudah bisa tersenyum, ya. Nah, dengan ketentuan tadi ini untuk tenaga pendidikan menjadi 2.160.000, ya. Kemudian untuk tenaga teknis, ya, administrasi sekolah 1.800.000 per bulan. Kapan dilaksanakan? Lengkapilah persyaratan dan nanti standar itulah yang digunakan untuk gajinya. Begitu ya Pak, ya. Ya.